Komando 91, Tochan the Q. Break pertama, Tochan. Selamat pagi dan salam olahraga kepada seluruh viewers RCTI Plus dan pecinta olahraga di seluruh pelosok Indonesia. Selamat datang kembali di The Q Paintball International di Tokyo. Hari ini kita memasuki babak qualifying day kedua dari Lomba Indonesia. Sekarang saat ini Push. adalah match TV table pertama pagi hari ini yang kita sajikan kepada para viewers dan pecinta olahraga biliar. Pertandingan pertama antara Iksan dari tim Komando 91 melawan Tony Chandra Tochan dari tim The Q biliar. Format kompetisi masih sama seperti kemarin untuk teman-teman viewers dan pecinta olahraga biliar. Pertandingan menggunakan permainan paintball Race to 7 Ultimate. Saksikan Tochan baru saja menghasilkan dry break. Sambut kembali langsung oleh Iksan. Posisi frame yang cukup membantu dan nampaknya seperti biasa sama seperti kondisi-kondisi di pertandingan sebelumnya. Cenderung biasanya di awal-awal frame para kedua pemain masih berada dalam fase penyesuaian adaptasi terhadap set posisi meja dan bola, mendial feel, stroke timing dan speed kontrolnya masing-masing, sehingga cenderung siapa yang akan lebih cepat untuk tersinkronisasi terhadap kondisi terhadap peralatan yang ada di dalam meja dan kondisi spesifik terhadap TV table, maka cenderung pemain itulah yang akan lebih cepat mendapatkan komposisi permainan dan bisa perform secara optimal. Saat ini di atas meja Bung Tochan atau kita kenal dengan nama Tony Chandra adalah salah satu atlet senior Indonesia yang sering mewakili Indonesia dalam ajang kompetisi di SEA Games, di Asian Games, dalam cabang 8 ball dan beberapa disiplin-disiplin sub biliar lainnya, dimana kita melihat dalam usianya yang mungkin semestinya sudah masuk dalam kategori pensiun, tapi saudara Tony masih aktif berkompetisi maupun mengedukasi dalam permainan olahraga ini, yang menjadi sebuah tanda, yang menjadi sebuah sinyal untuk para teman-teman pecinta olahraga biliar bahwa permainan ini bisa di-perform secara optimal, secara baik tanpa terlalu sensitif memandang faktor usia. Walaupun kita melihat para teman-teman viewers dalam 2 tahun terakhir perkembangan pertumbuhan industri olahraga biliar banyak mencetak kaderisasi atlet-atlet baru yang dimana bahkan yang perform dalam top 10 ranking nasional maupun yang bertanding di kompetisi seri luar negeri itu adalah mereka-mereka yang berada bahkan dalam usia klasifikasi pasca junior di bawah 20 tahun yang relatif masih sangat muda apabila dibanding dengan rata-rata usia atlet biliar profesional di siklus biliar sebelumnya pada tahun 90-an atau 2000-an, yang dimana ini jelas merupakan sebuah sinyal yang cukup baik untuk masa depan olahraga biliar di Indonesia. Sayang sekali kita melihat saudara Iksan nampaknya masih berada dalam fase adaptasi, termasuk kecepatan temponya. Sometimes faktor mental game dan pressure akan juga bisa memiliki kontribusinya sendiri terhadap seberapa loose, seberapa sweet spot yang setiap pemain bisa dapatkan antara zona yang cukup fokus namun juga cukup rileks untuk bisa mengeksekusi pukulan-pukulan, yang dimana tentunya mungkin memang di fase-fase seperti ini saudara Tochan atau saudara Tony Chandra mungkin lebih memiliki jam terbang untuk berkompetisi di level yang cukup prestis
para teman-teman live viewers. Dan ball on the corner, dan Tony Chandra berhasil mengunci poin pertama dalam game pertama pada qualifying day kedua The Q10 Ball International Open 2024. Selamat pagi untuk seluruh viewers RCTI Plus yang login dan menyaksikan tontonan kita pada pagi hari ini lewat platform live stream. Silahkan berikan komen, like, dan kita akan bisa berdiskusi, berinteraksi untuk para viewers RCTI Plus memberikan dukungannya terhadap para atlet-atlet favoritnya yang bertanding di level kompetisi yang prestis ini. Kejuaraan The Q Billiard 10 Ball International Open. Skor Tocan 1, Iksan 0. Leg kedua, Iksan 27 Oktober 2024. Diikuti oleh peserta dari berbagai negara, tidak hanya Indonesia. Dari chart Bagan yang available, saya melihat data selain tentunya peserta dari seluruh pelosok Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tentunya kita ada kedatangan peserta kompetitor dari negara tetangga kita yang boleh dibilang macannya biliar Asia atau bahkan dunia, yaitu dari Filipina. Kemarin kita melihat Jean-Marc Malayan bertanding, kita melihat Jeffrey The Bull De Luna bertanding melawan Ponco Manurung, salah satu atlet profesional atau nasional kita. Dan hari ini, kemarin ada chart, kita melihat ada peserta juga dari negara India. Dan saat ini kembali ke pertandingan. 3 pocket kanan yang membuat posisi open table, walaupun ada sedikit cluster dari antara posisi bola 4 dan 7, 5 dan 7 maaf, sehingga membuat saudara Kancil, kita suka panggilnya Bung Tocan ini Kancil, dia punya nickname Kancil, mungkin karena dulu orangnya 3 ujung, masih lincah sih sebenarnya teman-teman viewers. Yang dimana strategi sedikit safety play dilakukan dan di counter oleh saudara Iksan dengan airborne equipmentnya menggunakan jump cue, namun masih nampaknya belum mendapatkan speed, belum mendapatkan daya speed atau feel pukulannya. Call kombinasi 3-10, 3 on the corner. Sedikit mirip dengan permainan atlet senior kemarin, saudara Syawito, di mana rata-rata eksekusi tembakan yang kurang berhasil dari para atlet-atlet senior ini, manajemen resikonya cerdas, di mana rata-rata tembakannya apabila menghasilkan miss, foul 1, plan B-nya akan cenderung menghasilkan safety. Dan strategi untuk pagi hari ini sangat berhasil. Apakah saudara Iksan melakukan blunder lagi? Sedikit miss dalam triangulasi kick shotnya untuk keluar dari safety yang dibuat oleh saudara Kancil atau Tocan. Mengakibatkan scratch dan posisi bola saat ini saudara Tocan sedang mencoba mengerjakan 4 ujung, key frame, 7 key dari frame kombinasi terkait posisi bola cluster antara 5 dan 7. Ditutup kembali dengan safety. Kita lihat apakah angle-nya cukup terbuka. Sedikit tipis namun kelihatannya aimline di bola 4 ke top corner pocket sebelah kanan terbuka. Apakah Iksan berhasil membuat karung untuk membongkar klaster antara 5 dan 7 tadi? 5 kurang ideal tapi cukup baik. Kelihatannya ada shot angle yang bisa dibuat, dan Iksan kelihatannya secepatnya mencoba lebih memberanikan diri untuk mengambil tembakan-tembakan yang cukup sulit, cukup butuh kalkulasi.
Mungkin dengan strategi yang selama ini secara non teknis saudara Iksan sering gunakan adalah mempercepat tempo permainan maupun cenderung tidak menahan diri untuk mengeluarkan pukulan-pukulan yang sifatnya krusial. 8 kombinasi ruang tengah. Seiring dengan fase itu supaya mental gamenya atau confidence levelnya untuk mendeliver pukulan position play akan cenderung lebih bisa dikeluarkan. Sayangnya strategi kombinasi tembakan 6-8 yang dicoba dieksekusi saat kurang berhasil. Ada sedikit miss pada sighting dan membuka posisi cukup available bagi saudara Tochan untuk mengeksekusi bola 6, walaupun posisi bola putih sedikit kurang ideal. Cut shot dibalas dengan counter safety yang cukup baik dari saudara Iksan untuk menutup bola 6 di belakang cluster 7, 8, dan 10. Save Mase shot untuk membuat counter 1 kali foul yang kurang berhasil dari saudara Kancil, membuat posisi cluster sisa 4 bola terbuka cukup lebar dengan positioning bola 10 yang sedikit mungkin harus diperhatikan oleh saudara Iksan. Tidak perlu ada positioning play yang cukup fancy atau extra sulit untuk dieksekusi oleh saudara Iksan. Stop ball on 8, dan mungkin akan ada push follow 1 untuk membuat positioning dari bola 9 ke bola 10 oleh saudara Iksan, dan sekaligus menyamakan kedudukan dengan skor sementara potentially 1-1. 10 on the side, dan Iksan berhasil menyamakan kedudukan dengan skor sementara 1-1. Iksan dari komando 91 versus saudara Tony Chandra dari The Q Billiard. Satu poin tambahan sedikit pemirsa viewers RCTI Plus, mempertimbangkan bahwa dalam faktor olahraga ini penguasaan feel terhadap equipment dan TV table skor 1-1, red 3 Tochan break. Kontribusi advantage terhadap player. Kalau mungkin kita suka mengambil analogi olahraga sepak bola contohnya, ada definisi home versus away, maka di sini tentunya dari label tim yang kita bisa baca bersama, Tony Chandra mewakili venue, mewakili home venue sebagai penyelenggara turnamen pada ajang kali ini, sehingga mungkin di titik sini saudara Tochan juga sedikit dapat advantage karena lebih familiar dengan area pertandingan, dengan competition table yang digunakan, bola yang digunakan, ambience, di mana ada banyak faktor-faktor mikro yang bisa saja mempengaruhi fokus dan konsistensi seorang pemain dalam perform dan melakukan 8 kombinasi clearing bola. Kita lihat counter safety kembali. Kita lihat sementara di antara kedua pemain ini
Untuk hari ini berbandingkan dengan kemarin, so far di rek ketiga, hasil break dari kedua pemain ini cenderung masih sedikit cenderung rapat ya. Klaster-klaster bola masih cenderung mudah terjadi, mudah terbentuk. Kita lihat ada dari bola 2 ke bola 5. 8 kombinasi. Kita lihat sedikit nekat placement position play dari saudara Iksan. Namun untungnya jalur bola 2 cukup terbuka. Thin cut to side pocket. Memanage speed untuk placement ke bola 3. Terhenti oleh bola 8, nampaknya kurang cukup diobserve oleh saudara Iksan. Kurang cukup diperhatikan seberapa clear jalur dari top left corner pocket yang hendak dieksekusi oleh saudara Iksan. Dan hal yang sama diulang oleh saudara Tochan dengan potting sederhana yang gagal karena bola 2 dan 8 cenderung 2 pocket bawah kanan sangat merapat, saling mengunci satu sama lain di depan pocket. Counter safety yang kurang sempurna tapi bisa cukup memberi kesulitan bagi saudara Tony. Tidak terlalu jadi masalah bagi pemain dengan jam terbang tinggi seperti Tony Chandra. Cut shot 45 degree, bola 2 bisa dieksekusi dengan position play di bola 3 yang masih cukup proper. Sedikit push untuk membuat position play di bola 4 dan harus dieksekusi dengan long draw shot yang sedikit beresiko. Mempertimbangkan jalur posisi bola 5 ada dalam posisi sedikit frozen di sisi rel belakang. Saudara Tony memilih untuk tidak menambah speed, tidak menambah powernya. Dia hanya fokus untuk membuka jalur available kanan. Dan call-nya adalah bank shot di top left corner pocket. Cantik kelihatan di titik sini seperti yang saya sampaikan tuh para viewers. Penguasaan karakteristik ban, salah satu poin yang saya juga lupa sampaikan dari kemarin. Penguasaan pemahaman, penghafalan soal karakteristik ban itu juga menjadi satu faktor yang bisa membuat seorang player bisa perform lebih optimal di saat game match melawan seseorang pada saat itu. Side spin ke kiri, one rail, two rail untuk membuat posisi ke bola 8. Cut shot left side di bola 8 dengan bridge link yang panjang, dengan dengan postur sighting yang sedikit tegak. Kelihatan masih sangat menjadi ciri khas player-player senior, player-player old school ya kita bahasanya. Kadang-kadang kita suka pakai tanpa bermaksud Nampaknya di titik sini saudara Iksan harus sedikit memperbaiki composure permainannya untuk membuang kesempatan bola 8 yang cukup sederhana dan cukup terbuka lebar dengan memanage speed, memanage pre-shot rutinnya. Sangat disayangkan membuang bola sesederhana itu. Kembali ke saudara Tony. 20 degree left shot masih agak ketebalan. Mungkin Tony agak sedikit terlalu terpatok, terbelah fokusnya dengan speed control, sehingga
9 tengah, 8 tengah. Angle-nya sedikit ketebalan. Di titik sini kita akan melihat mungkin akan ada 2 rail play atau inside English. 2 rail play, 3. Speednya masih belum dapat. Feathering speed untuk kondisi bola, meja, dan laken di TV table ini kelihatan saudara Iksan masih belum dialed, masih belum sinkron. Ujung 9. Ada posisi yang agak rapat. Hati-hati apakah wasit mengeluarkan call double kiss. Tidak, clean. 10. Namun kelihatan dengan jarak yang cukup mepet tadi saudara Iksan kurang berani mengeluarkan follow. Takut terkena konsekuensi foul sehingga angle bola 10 sedikit sulit. Cukup sulit bahkan menurut saya. Namun bisa dieksekusi dengan cukup confidence sehingga membuat skor di frame ketiga menjadi 2-1 untuk keunggulan saudara Iksan. Sebagai informasi untuk para viewers RCTI Plus dan pecinta biliar yang mungkin baru tune in di program The Q Billiard 10 Ball International Open pada hari ini, di hari kedua, kita menggunakan juga format shot clock dengan durasi 40 detik antar player dengan jatah masing-masing yaitu extension untuk shot clock Skor, sebanyak Iksan 1 2, kali Tocan 1. dalam setiap Break frame. 4, Iksan break. Formatnya sekali lagi adalah alternate break dan juga setiap pemain boleh mendapatkan slot 1 timeout dalam setiap pertandingan. Dan saudara Iksan cenderung mengambil Foul 1. cue ball line yang sedikit ortodoks untuk permainan 10 ball yang agak cenderung di tengah dan mengakibatkan cue ball positionnya masih cenderung terlalu banyak jalan-jalan. Tidak cenderung center di tengah meja sehingga apalagi efek buruknya kelihatan terjadi scratch tadi dalam breaknya. Namun untuk pertama kalinya kita melihat posisi framing bola yang cukup terbuka lebar tanpa adanya cluster maupun masalah. Sehingga besar kemungkinan Tony Chandra semestinya tidak memiliki masalah sama sekali. Saya bicara terlalu cepat. Untuk menghabiskan frame, namun kesempatan sederhana pun kembali dibuang untuk pertama kalinya lewat cue action yang sedikit kurang sempurna oleh saudara Tocan, membuat Iksan dari Komando 91 kembali di atas meja dengan posisi frame yang cukup terbuka. Center push dengan speed control untuk membuat positioning dari bola 5 ke bola 7. Hati-hati, mungkin rencananya Iksan akan mencoba memutar atau membuat amorti. Kill the speed untuk menjinakkan jalur cue ball setelah kontak dengan bola 7 untuk mendapatkan position play ke bola 8. Amorti, kill the speed.
soft feather touch, long pot bola 8. Hati-hati. Selalu adalah pukulan-pukulan yang tinggi resiko di titik sini. Para viewers RCTI Plus. Kelihatan pagi ini mungkin belum panas antara kedua pemain. Dial stroke-nya belum didapatkan secara presisi feel-nya. Dan saudara Tony Chandra kembali di atas meja dengan sisa 3 bola terbuka dengan position play yang relatif simple. Sedikit draw shot. 10. Menghasilkan position play yang sempurna. 10 ball on the left corner. Dan saudara Tony Chandra menyamakan kedudukan sementara dengan skor 2 sama dalam kualifikasi hari kedua Race to 7. Skor 2 sama, rek ketiga touchdown break. Rek kelima touchdown break. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Dry break kembali dihasilkan oleh saudara Tochan. Namun dengan komposisi table yang lumayan terbuka, ada sedikit cluster di antara bola 9, bola 7, dan 10 yang akan sedikit menjadi PR untuk saudara Iksan menyelesaikan. Open table yang ada di depannya. Ada blunder yang dilakukan oleh Iksan dengan force follow yang sedikit terlalu keras sehingga membuat bola putih men-top spin kembali mendekati corner pocket sehingga menutup posisi di belakang bola 6 dan jump shot pun gagal dieksekusi. Foul 1. Tony Chandra kembali di atas meja dengan posisi 8 bola terbuka. Apalagi ketika mengawali starting position play-nya dengan ball in hand. Semestinya perencanaan position play-nya cukup matang. Bola 4 ke bola 5 akan ada potensi untuk dilakukan karom untuk membongkar sedikit cluster antara bola 5 dan 6, kecuali angle cukup visible kelihatan bagi saudara Tony Chandra untuk melakukan potting di corner pocket. Kelihatannya saudara Tony cukup yakin, artinya aim line terbuka, sedikit stun draw. Dan di mana ketika rata-rata setiap bola berada dalam angle yang cukup ideal biasanya yang diinginkan oleh para pemain profesional untuk memainkan position play di antara 15 dan 20 degree, tidak terlalu tipis, tidak terlalu tebal, sehingga tidak ada kesulitan khusus dalam melakukan potting dan sekaligus
bisa membuat jalur tangent line alami yang mudah untuk dimodifikasi, untuk dimainkan dengan position play. Masih struggle nampaknya Tony dengan follow tekannya yang menghasilkan throw sedikit deflect 7, pocket dalam tengah. jalur object ball ke pocket. Dan lagi-lagi kembali table untuk saudara Iksan, dan bank shot yang cukup sederhana, setengah diamond, gagal dieksekusi oleh saudara Iksan. Elevasi stop ball. Kita lihat visualisasi dan plan untuk placement bola 9. Satu rail follow, 2 rail, cukup baik, ke side pocket sebelah kanan, ditambah dengan stop ball, sedikit elevasi. Sepuluh. 10 on the corner call untuk Tony Chandra mengembalikan leading position dengan skor sementara 2-3. Kedua pemain masih cukup head to head antar satu sama lain. Dan kita akan memasuki frame ke-6 dalam The Q Billiard 10 Ball International Open 2024. Sanctioned dan commissioned by PB Popsi, ACBS, Asia Confederation Billiard Sport, dan tentunya termasuk dalam agenda point ranking internasional di ajang WPA, World Pool Association. Skor Tocan 3, Iksan 2, rek ke-6, Iksan break. Iksan masih tetap kekeh bertahan dengan cue ball line untuk break dari samping, dan kembali backfire seperti biasa dengan aim line-nya yang agak sedikit tipis. Saya perhatikan dari jalur cue ball-nya, bola satu yang sedikit melebar, sehingga Iksan akan harus sangat menambah power untuk bisa mendapatkan open table yang lebih bersih dalam posisi 10 ball ini. Dan konsekuensi keduanya tentunya adalah cue ball yang cenderung sulit untuk landing di tengah area meja atau zona netral untuk bisa mengeksekusi bola satu atau bola berikutnya apapun dimanapun objek bolanya berada. Tony Chandra kelihatan memilih untuk tetap berfokus up. Sedikit overpower. Di titik sini nampaknya kedua pemain memilih, atau memang karakteristik dasarnya ya para viewers, sebagai pemain yang harus memboost, harus memaksakan level confidence permainannya dibanding cenderung berhati-hati, dibanding cenderung bersikap defensif dan kalkulatif dalam style bermainnya. Tidak tertutup sempurna. Kelihatan saudara Iksan mencoba memanfaatkan klaster bola yang ada di area kiri, plus satu foul yang dibuat oleh Tocan karena scratch yang tidak direncanakan. Apakah clear? Oke, di label clear oleh referee, sehingga saudara Iksan kembali di atas meja.
dan terus mencoba mempush safety play untuk saudara Tochan, sekalipun trifoul call-nya sudah di reset kembali ke 0 ya, karena tembakan bola 2 sebelumnya berhasil dieksekusi oleh saudara Tony. Mungkin strategi dari Iksan adalah mencoba untuk Foul 1. di foul secara sengaja. Di titik sini kita akan mulai melihat kematangan seorang Tony Chandra sebagai salah satu player 8 ball senior di sirkuit Popsi Indonesia, sirkuit nasional. Dia mencoba membiarkan klaster bola 4 dan 6. Namun additional safety attack yang dibuat oleh saudara Iksan juga kurang berhasil karena lagi-lagi membuka jalur tembakan bola 2 cukup terbuka, tidak tertutup sempurna walaupun ada sedikit halangan dari bola 7 yang menempel di cue ball. Lagi-lagi saudara Tony berhasil keluar dari safety attack yang dibuat oleh Iksan, sehingga kita kembali ke posisi trifoul call-nya di reset kembali menjadi 0. Dan sungguh sebuah tembakan yang sangat tidak direncanakan dengan proper oleh saudara Iksan, membuka posisi cue ball dan object ball menjadi hampir open frame untuk saudara Tony. Potting ke side pocket masih gagal dieksekusi. Power follow shot yang cukup baik, lumayan oleh saudara Iksan, dengan speed control yang masih belum di dial 100% untuk mendapatkan position play yang cukup ideal ke bola 3 tadi, dan masih di follow through lagi dengan cukup keras, dengan cukup tekanan, sehingga membuat saya mungkin kurang tahu apakah attempt-nya Iksan di awal untuk mencoba membongkar cluster dari 10. 4 dan 6 tadi, atau memang dia mencoba berusaha untuk lebih pelan sebenarnya. Kita lihat semestinya di posisi ini viewers, bola jalur bola 4 terkunci semestinya. Oke. Confirm one rail kick shot oleh saudara Tony. Membuat frame kembali dalam posisi terbuka untuk saudara Iksan. Namun dalam titik ini, di kondisi performa yang sekarang ya para viewers ya, ini masih adalah fase di mana apapun bisa terjadi, mempertimbangkan ritme pukulan, ritme composure. Kedua pemain ini belum berada dalam kondisi yang optimal, yang terbaiknya, karena masih ada begitu banyak kesalahan-kesalahan yang simple, yang sederhana, yang masih cenderung dilakukan oleh kedua pemain. Seperti yang saya sampaikan, judgment call yang kurang baik, mempertimbangkan posisi bola 7 tidak simetri lurus ke pocket, 7 sehingga ada kombinasi tembakan 6-7 yang gagal. Kombinasi. Dan saudara Tochan kembali di atas meja. Rail first, pukulan dengan rest. Sedikit lurus, sedikit tebal, harus akan ada cheat pocket atau
tembakan yang cukup keras, powering yang cukup keras yang harus diambil untuk bisa membuat cue ball sedikit berjalan melebar seperti yang kita lihat di kamera. Cukup baik untuk position play ke bola 9. Eksekusi dengan lembut, masih ditekan 10 oleh saudara Tony. 10 on the bottom corner right pocket, dan Tony Chandra untuk pertama kalinya berhasil membuat gap keunggulan dengan skor sementara 4-2 di frame ke-6. Kita akan masuk ke frame ke-7. Sedikit memberi update untuk para viewers RCTI Plus dan pecinta olahraga biliar. Saya akan sedikit informasikan hasil dari qualifying hari pertama kemarin. Untuk yang berhasil tembus ke babak utama dari Winners Group adalah Jericho Bonus dari JRX, Pungwan dari tim Mantra dengan kemenangan telaknya atas Edo atau Edward dari J Flowers kemarin dengan skor 7-0. Andri dari J Flowers berhasil masuk ke babak utama melalui Winners Group. Syawito dari J Flowers dari Winners Group. Sahroni dari tim Gen dari Kalimantan Barat yang kemarin memenangkan pertandingan melawan Shanmark dari Filipina dari tim Tiger, masuk lewat Winners Group. Kerry Keegan dari tim Red Bull kalau saya tidak salah. Ferry Satriadi dari Mantra dan Albert Janwarta dari Karabau dengan kemenangan yang tipis, yang saya rasa dramatis juga, yang kebetulan nggak masuk di TV table setnya kemarin para viewers, dengan skor 7-6. Pottingnya cukup berani dan dieksekusi dengan bagus. Dan saya akan bacakan berikutnya adalah atlet yang berhasil masuk di babak utama melalui kualifikasi hari pertama kemarin di loser group. Kipli dari JRX, Richard Allen Sub dari Tiger, Leo dari iPool, Rizky dari SB dengan kemenangan tipisnya kemarin melawan Edward dari J Flower, Bobby Chandra dari Tiger, 3 pocket, Jeffrey Deluna dari Filipina. Kemarin di match TV table yang kita saksikan teman-teman, itu ternyata perebutan qualifying winner atau babak utama dari loser group melawan Ponco Manurung dengan skor 7-4. Alvin Anggito melawan Shanmark, dan terakhir Irwanto dari Labewa juga berhasil tembus melalui jalur grup loser. Sangat masih kelihatan ya ketika dalam frame ke-7 ini, viewers, kedua pemain masih belum cukup comfort, belum cukup dialed in, belum cukup bisa mendapatkan zona permainannya, in the zone-nya yang kita suka sampaikan. Terkait stroke dan adaptasi dengan ban, bola, meja, seberapa lepasan power yang dibutuhkan untuk menguasai set peralatan yang ada yang digunakan saat ini. Sehingga lagi-lagi Tochan harus kehilangan kesempatan atas tembakan yang relatif cukup lurus sebenarnya, namun sedikit membutuhkan power memang. Pocket. Ten ball Karum call-nya betul ke corner pocket, miss dan disambung dengan sebuah scratch yang sangat disayangkan, sehingga besar kemungkinan akan menjadi kesempatan berikutnya untuk saudara Tony melebarkan gap scoring.
Kita lihat sedikit follow dengan natural tangent line alami membuat placement ke bola 9. Sedikit tekanan. Hati-hati. Saudara Tony membutuhkan rest tentunya, mempertimbangkan posisi jarak cue ball. 10. 10 on the corner. Dan gap score diperlebar sedikit oleh saudara Tony menjadi 25 untuk keunggulan saudara Tony melawan saudara Iksan dari tim Komando 91. Skor sementara Tocan 5, Iksan 2, Rek 8. Iksan break. Memasuki frame ke-7, kita lihat apakah Iksan akan bisa melakukan penyesuaian untuk break lebih tebal sesuai ekspektasi dengan posisi cue ball yang jauh lebih center daripada 3 break sebelumnya. Kita lihat semoga ini akan bisa menjadi momentum untuk saudara Iksan pun mulai memperbaiki kembali tempo permainannya, composure-nya, speed control-nya untuk meng-clearing bola dan sekaligus mengejar ketinggalan dan menyajikan tontonan pertandingan performa atlet biliar yang dapat menghibur dan dapat menjadi sesuatu yang inspiratif bagi kita semua di pagi hari ini. 5 kombinasi. Combination 4-5. Masih terlalu tipis, namun menghasilkan plan B yang saya yakin mungkin juga tidak direncanakan oleh Iksan, menutup jalur bola 4 di belakang bola 9. Oh, masih terbuka ternyata. Tidak perlu ditekan kontak rail first untuk menghasilkan jalur mundur alami melalui tangent line. Mungkin ini adalah titik di mana saudara Tocan akan sedikit mulai menghaluskan strokingnya, menghaluskan karakter permainannya, mengikuti karakteristik dari set meja dan bola yang digunakan di TV table pada hari ini. Sedikit draw shot. Ya, saya yakin pasti beliau kurang puas dengan hasil tembakan itu. Output tekanannya lebih menghasilkan power daripada inersial ataupun spinnya. Cut shot 45 degree cukup beresiko untuk diambil oleh saudara Tony. Dengan speed yang kurang tepat pun akan ada potensi scratch bisa terjadi pada bola putih yang tentunya tidak diinginkan. Cukup berani. Tony lebih memilih untuk Foul 1. Line alami yang sangat disayangkan menghasilkan scratch pada cue ball dan mengembalikan kesempatan yang cenderung cukup mudah bagi saudara Iksan
untuk mencuri kemenangan dan memperkecil gap kekalahan. Skor menjadi 3-4 10. pada frame ke-7 ini. 10 on the corner. Timeout. Sangat disayangkan. Tony Chandra memutuskan untuk mengambil break untuk mereset composure permainannya kembali, dan kita akan segera kembali di frame ke-7. Skor sementara Tochan 5, Iksan Komando 3, Rek 9, Tochan break. Viewers RCTI Plus, salam olahraga, kita kembali di frame ke-9 qualifying day kedua. Kita ada di match TV table pertama. Saudara Iksan dari tim Komando 91 melawan saudara Tony Chandra dari tim The Q Billiard.
Break cukup terbuka dengan sedikit cluster di antara bola 6 dan 7. Safety play, one rail menyembunyikan cue ball di belakang bola 10. One rail kick shot ke bola 1 dari saudara Iksan. Cukup lembut. Mencoba kembali menutup jalur. Tidak menggunakan speed yang terlalu besar, namun sayangnya speed yang terlalu lemah tersebut menghasilkan baik bola 1 maupun cue ball tidak mengenai rail apapun sehingga dihitung sebagai foul oleh referee. Position play bola 2, sedikit stun draw untuk masih membuka angle kepada bola 3. 2 rail. 1, 2. Jalur tembakan untuk bola 4 cukup terbuka. Apakah akan ada karum untuk sedikit membongkar klaster 6 dan 7? Namun sepintas kelihatannya masih ada jalur tembakan, masih ada jalur aim line yang cukup bersih di bola 6. Baru saja dicek ulang oleh saudara Tony. Dibongkar? Oke, tidak. Nampaknya memang dikondisikan oleh saudara Tony untuk dipastikan sedikit cenderung lurus sehingga eksekusi pottingnya menjadi tidak terlalu sulit. Ten on the corner. Nampaknya time out dari saudara Tony cukup berhasil untuk sedikit memperbaiki ritme permainannya sekaligus sedikit menambah confidence faktornya. Dan saudara Tony officially masuk ke dalam hill pertama kali sebelum menutup kemenangan pada game di TV table pertama pada qualification hari kedua di The Q10 Ball International Open. Saudara Iksan memasuki frame ke-10. Sayangnya strategi breaknya yang cenderung kembali lewat angle tembakan yang agak sedikit tipis menghasilkan dry break, namun juga dalam sisi yang lain menghasilkan cluster bola yang sedikit kompleks dalam frame ini
sehingga besar kemungkinan akan ada sedikit safety play strategi, safety battle antar kedua pemain yang baru saja dieksekusi dengan sangat cantik oleh saudara Tony. 3 rail crossbank dan menutup sempurna cue ball di belakang bola 2. Masih kurang lebar pilihan angle yang diambil oleh saudara Iksan, menghasilkan foul. Pada kick shot yang dicoba dikeluarkan oleh saudara Iksan. Pukulan dengan orientasi arah jam 5 yang tadi dieksekusi atau right spin draw oleh saudara Tony membuat position play yang cukup baik ke bola 2. Nyaris merapat dengan bola 6 menutup jalur tembakan. Untungnya speed controlnya sedikit lebih baik. Hati-hati overspin, jangan sampai posisi bola pink atau bola 4 tertutup aim line-nya, dan terlihat dari ekspresi saudara Tony, shot line bola 4 tertutup lewat eksekusi power yang agak sedikit kebablasan, sehingga lagi-lagi sedikit safety battle akan harus dimainkan di antara kedua pemain ini. Pot yang sedikit dipaksakan namun berhasil. Positioning untuk bola 5 sedikit kurang ideal, ada negatif angle, dan bola putih yang agak menempel, tidak menempel sempurna, tapi agak sedikit dekat ke area rail, sehingga harus ada elevasi yang dimainkan oleh saudara Tony. Kita lihat, mencoba menahan center posisi. Sudah jauh lebih bagus time out yang dimanfaatkan dengan baik oleh saudara Tony, menghasilkan stroking cue action quality yang sedikit lebih halus, yang sedikit lebih cun untuk kondisi TV table pada saat ini. Sedikit harus berhati-hati dengan tipe pukulan cue ball yang sangat menempel dengan rail, dan speed untuk bola 8 yang artinya juga tidak boleh terlalu kencang, kecuali 2 rail diambil, 2 kali double speed. Dan saya yakin saudara Tony pasti tidak akan terlalu bola 8 di sisi bawah, sehingga posisi permainan boleh dibilang cukup terbuka dan cukup mudah untuk diselesaikan oleh saudara Tony. Maaf viewer, sebelumnya saya agak kesulitan melihat posisi. Bola 8 ternyata yang jauh. Saudara Tony tidak akan suka dengan output dari tembakan ini tentunya. Mungkin ada follow shot, sedikit efek side spin kanan, 2 rail, positioning ke bola 9, potting dan speed harus diperhatikan, cantik sekali. Elevasi masih dipilih oleh Tony
dibandingkan dengan hanya mendorong untuk membuat position play yang sederhana. Oke, dirubah, hanya didorong saja one rail untuk membuat posisi ke bola 10. Ya, 10 on bottom corner pocket untuk mengunci kemenangan pertama di game qualifying hari kedua. Dengan skor final saudara Iksan dari Komando 913, 7 untuk saudara Tony Chandra dari tim The Q Billiard. Stay tune para viewers RCTI Plus, kita akan kembali di game kedua dalam The Q 10 Ball International Open.